Kisah Ashabul Kahfi, Syekh Muhammad bin Ishaq menghikayakan tentang pemuda yang bertempat di gua Ashabul Kahfi. Pada waktu itu, para ahli Injil telah melampaui batas sehingga kebanyakan di antara mereka tidak lagi menyembah Tuhan yang Esa, tapi menyembah patung-patung berhala. Tidak itu saja, bahkan mereka mengorbankan binatang yang disembelihnya untuk dikorbankan kepada Tuhan-Tuhan berhala tersebut. Ada juga yang tersisa di antara mereka yang tetap beriman dan berpegang terhadap agama Nabi Isa dan tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini terletak di negara Romawi yang kebetulan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama dengan Raja Dicyanus. Raja ini adalah raja yang terkenal berdarah dingin. Dia tidak segan-segan untuk menganiaya, bahkan membunuh siapa saja yang menentangnya. Dalam suasana itu, melintaslah Ashabul Kahfi di satu kota negeri Romawi tersebut. Kota itu pada masa itu dikenal dengan kota Apsus. Ya, menurut orang Barat, orang-orang Arab, mereka menamakan orang Arab dengan kota Tursus. Itu menurut orang Arab. Ashabul Kahfi sangat takut terhadap raja, karena siapa saja yang tidak mengikuti raja tersebut pasti akan dibunuh. Sehingga terpaksa Ashabul Kahfi menyembunyikan keimanan mereka di hadapan raja dan pengikutnya. Tatkala melintasi tersebut, Ashabul Kahfi langsung diperiksa oleh bala tentara daripada raja. Maka setelah itu ditangkaplah Ashabul Kahfi di hadapan para pengikut dan dihadapkan kepada Raja Dicyanus. Raja itu langsung menyuruh dengan paksa supaya Ashabul Kahfi mengikuti agama daripada raja, yaitu menyembah berhala. Tatkala fitnah ini sudah dilihat Ashabul Kahfi teramat besar, dan dia sudah menganggap ini fitnah yang sudah terjadi. Akhirnya para Ashabul Kahfi yang masih lugu-lugu itu sangat ketakutan, sedih yang bersangatan. Wakanu adalah mereka adalah orang yang paling mulia di negara Rom. 7 orang ini beserta anjingnya 1, dia adalah orang yang paling mulia di negerinya. Pemuda ini juga menganut dengan agama Nabi Isa alaihissalam, yaitu bangsa sekarang disebut dengan agama Kristus. Ya. Sampailah berita ini kepada raja, kalau Ashabul Kahfi ini ternyata menyembah Tuhan yang esa, yaitu agama Nabi Isa alaihi wasallam. Tatkala ditangkap, maka dihadapkan kepada sang raja. Maka raja berkata, "Ma mana'akum an tadhhabu li alihatina
wa taj'alu anfusakum ka ahlil Madinah. Hai ashabul kahfi, pemuda-pemuda, kenapa engkau enggan mengikuti agama kami dan engkau tetap berpegang teguh terhadap agama kalian? Maka berkatalah para ashabul kahfi, apa katanya? Antakunu ala dinina, maaf salah. Raja itu berkata, mengapa engkau tidak menyembah kepada agama kami? Kemudian raja memberikan pilihan, hai ashabul kahfi, imma antakuna ala dinina, kamu suruh pilih saja, ikut agama kami ataupun kami bunuh. Maka yang paling besar di antara mereka, yaitu ashabul kahfi, berkata, sesungguhnya kami punya Tuhan yang lebih besar, yaitu mil'us samawati wal ard, yang memenuhi langit dan bumi. Aku dan kami tidak akan menyembah daripada Tuhan selain daripada Tuhan kami selamanya. Sekarang perbuatlah apa yang kalian suka, kata yang paling besar di antara mereka ashabul kahfi. Kemudian raja tersebut memerintahkan untuk melepaskan pakaian mereka. Ternyata 7 pemuda tersebut memakai pakaian yang bagus, memakai perhiasan, juga memakai gelang dan kalung. Karena menurut syariat mereka, kalung dan gelang tidak diharamkan seperti syariat kita. Mereka adalah anak-anak yang masih muda, yang tampan-tampan. Karena ketampanan itu, sang raja terpaksa tidak sanggup dan tidak sampai hati untuk memberikan hukuman. Apa kata raja? Sa'at tafrigu lakum wa aqabakum. Tatkala raja melihat ketampanan anak-anak yang masih ingusan, anak-anak yang masih imut-imut, maka raja enggan untuk menjatuhkan hukuman, kecuali dia berkata, illa anni arakum sababan, melainkan aku melihat kalian adalah seorang pemuda-pemuda. Fala ahabba an ahlakakum, maka tidak ada aku cinta, aku tidak mau untuk menjatuhkan hukuman mati kepada kalian. Maka pada saat ini kami berikan tempo kepada kalian untuk berpikir supaya mau menyembah agama kami ataupun tetap untuk mempertahankan agama kalian.